Selamat sore saudara, saatnya Anda bergabung bersama kami menyaksikan Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Hadir bersama Anda, saya Audrey Chandra akan menyapa di paruh kedua dan di paruh pertama akan bersama Cindy Permadi. Silakan Cindy. Ya, terima kasih Audrey. Kita awali Kompas Petang hari ini dengan informasi usai mengklaim unggul versi hitung langsung KPU Jakarta. Tim pemenangan Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno menggelar syukuran. Syukuran digelar di Rumah Pemenangan Pramono Anung Rano Karno di Menteng, Jakarta Pusat. Syukuran ini digelar hanya selang sehari setelah Pramono Rano mengklaim menang satu putaran di Pilgub Jakarta. Padahal saat ini pemilihan berjenjang masih dilakukan KPU Jakarta. Karena pada per 28 November kemarin, perhitungan yang dilakukan real count di KPUD Jakarta itu terhadap formulir C ya, hasil KWK per kemarin itu sebenarnya sudah masuk 100% TPS. Dan seperti disebutkan hasilnya bahwa paslon 03 mendapatkan 2.183.577 suara atau sama dengan 50,07%. Dan hasil rekap kita. Ya, itu rekap kita dan juga ini mengacu pada formulir C yang dilakukan real count-nya untuk oleh KPU di Jakarta. Ada yang menarik dari Rumah Pemenangan Pramono Rano. Sejumlah karangan bunga dikirimkan ke Rumah Pemenangan. Ada karangan bunga dengan nama RK di antara karangan bunga di Rumah Pemenangan Pramono Rano. Namun belum diketahui apakah inisial RK ini merupakan Cagup Jakarta Ridwan Kamil. Hari ini calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun dijadwalkan akan bertemu calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung. Sejumlah persiapan untuk pertemuan kedua calon gubernur Jakarta sudah terlihat di kediaman pribadi Pramono Anung. Sebelumnya, juru bicara pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sudah mengucapkan selamat atas keunggulan Pramono Rano berdasarkan hasil hitung cepat. Dalam laman resmi Pilkada 2024.kpu.go.id tercatat hingga hari ini data dokumen C yang masuk ke KPU sudah 100% dari 14.835 TPS yang ada di Jakarta. KPU memastikan proses rekapitulasi suara akan dilakukan secara manual dan berjenjang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jakarta tidak menampilkan grafik atau tabulasi perolehan suara dalam sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap di Pilkada 2024. Salah satu yang menjadi pertimbangan KPU karena ada ketidaksesuaian antara foto C hasil yang diupload dengan angka yang ditampilkan dan itu menjadi bagian evaluasi KPU. KPU menegaskan melakukan rekapitulasi C hasil secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kota hingga provinsi. Perlu kami tegaskan bahwa Sirekap ini adalah alat bantu ya. Alat bantu. Dia hanya menampilkan, mempublikasikan foto C hasil di setiap TPS.
sehingga masyarakat dapat mengontrol, memantau, mengawasi kalau dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan nanti ada yang tidak sinkron, yang tidak sesuai dengan yang dipublikasikan di Sirekap tersebut. Nah, sementara secara resmi tentu saja KPU melakukan rekapitulasi manual berjenjang. Ya, itu yang akan menjadi dasar bagi kami untuk menetapkan pasangan calon siapa yang memenangkan pilkada di 2024 ini. Dua putaran itu kelihatannya akan menjadi faktual, ya, apalagi mayoritas dari hitung cepat kan tidak ada yang tembus 50%. Pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsultasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Dua calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Pramono Anung, saling klaim soal hasil perolehan suara di Pilkada Jakarta. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengklaim berdasarkan perhitungan internal. Pihaknya membuka kemungkinan berlangsungnya putaran kedua di Pilkada Jakarta. Namun Koalisi Indonesia Maju sebagai pengusung RK Suswono masih menunggu perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Ya, jadi kalau Pilkada Jakarta kami juga sedang menunggu perhitungan real count dari KPU, walaupun kemudian di internal sudah diumumkan oleh ketua tim dari Paslon Ridho, Pak Ariza Patria sudah mengumumkan bahwa menurut perhitungan internal yang dihitung itu kemungkinan besar akan terjadi 2 putaran. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, sudah mengklaim kemenangannya di Pilkada Jakarta dalam 1 putaran. Pramono bilang berdasarkan data yang diperoleh dari C1 tiap TPS, pasangan Pramono Anung Rano Karno telah memperoleh suara sebanyak 2.183.577 suara atau sebesar 50,7%. Partai-partai, ormas-ormas, relawan-relawan, dan juga anak Abah dan Ahoker tentunya semuanya punya kontribusi. Semuanya. Karena nggak mungkin saya dan Bang Dul bisa mendapatkan 50,07% tanpa itu. Kemudian pada hari ini kami memperoleh 50,07%. Saya meyakini ini kerja keras semuanya. Tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa tidak ada dominasi dari apapun untuk memenangkan pertarungan ini kecuali yang mendominasi adalah warga Jakarta. Komisi Pemilihan Umum memastikan belum mengumumkan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta karena masih melakukan penghitungan di tingkat kecamatan. KPU meminta masyarakat menunggu hasil penghitungan suara di Pilkada Jakarta hingga batas akhir 16 Desember. Yang sudah diumumkan oleh pasangan calon tertentu, menurut kami itu hak pasangan calon ya untuk menyampaikan informasi yang mereka punya ya. Tapi kami tetap berpegangan bahwa hasil resmi itu hanya yang dikeluarkan oleh KPU. Jadi kalaupun nanti ada pasangan calon 1, 2, dan 3 mempunyai versi mereka masing-masing, tentu saja versi yang valid itu adalah versi dari KPU. Itu yang harap bersabar ya. Kita masih menunggu rekapitulasi yang sudah dimulai hari ini di masyarakat. Di tingkat batas akhirnya kami belum pleno. Tapi ada di tahapan itu memang paling lambat diputuskan tanggal 16 Desember. KPU Jakarta akan memastikan Pilkada Jakarta berjalan dalam 1 atau 2 putaran dalam rapat pleno usai tahapan rekapitulasi suara. Pengumuman hasil Pilkada pada tingkat provinsi akan dilakukan 30 November hingga 15 Desember 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Menanggapi hasil hitung cepat Pilkada Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan ada kemungkinan terjadi 2 putaran di Pilkada Jakarta. Idrus mengingatkan agar pasangan calon gubernur lain jangan merasa menang terlebih dahulu dan menunggu pengumuman resmi KPU agar tidak menyalahi aturan. Di sana juga mengklaim dan itu pasti beda. Wajar. Dan kita juga melihat daripada perhitungan cepat ini kan juga hanya 50%.
Tidak ada 51, 50% sekian, bahkan beberapa diantaranya 49. Nah, kalau kita dari Partai Golkar yang memang melakukan langkah-langkah politik yang berbasis saintifik, ya kita percaya betul bahwa hitungan cepat itu kan selalu kan ada margin of error-nya 2%, bahkan ada sampai 3%. Nah, tentu dari pihak sana itu ingin supaya naik, kita ingin supaya turun. Nah, kalau turun itu pasti ini 2 putaran. Nah, oleh karena itu ada baiknya kita ikuti ya tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh KPUD. Terkait rencana syukuran yang akan dilakukan salah satu pasangan calon gubernur Jakarta, Pramono Rano, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani. Okta, apakah benar ada rencana pertemuan Pramono dengan Cagup Dharma Pongrekun dalam acara syukuran ini? Ya, selamat petang Cindy dan juga saudara. Benar sekali bahwa hari ini di Rumah Pemenangan di Jalan Cemara 19 Jakarta Pusat tadi sudah dilakukan begitu acara syukuran kemenangan dari tim pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno, dan juga rencananya memang setelah acara syukuran di sini akan ada pertemuan dengan pihak Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana begitu di kediaman Pramono Anung di wilayah Jakarta Selatan. Tadi Cindy dan juga saudara, setelah acara syukuran dan juga ramah tamah, Ketua Tim Pemenangan Pramono Rano yakni Cak Lontong mengatakan rasa syukur begitu karena dari hasil penghitungan internal Pram dan juga Rano mengantongi suara 2.183.577 suara atau 50,07% dengan klaim memenangkan 1 putaran. Dari hasil penghitungan secara internal juga tadi dikatakan bahwa kalau pasangan Ridwan Suswono mendapat 39,40% atau 1.718.408 suara dan Dharma Pongrekun Kunwardana mengantongi 10,53% atau 459.283 suara. Tapi yang jadi catatan ini adalah hasil penghitungan internal dari pihak Pramono Anung dan juga Rano Karno. Yang menarik Cindy dan juga saudara, di Rumah Pemenangan di Cemara 19 ini kalau dilihat di area depannya ada banyak karangan bunga seperti ada di sebelah saya ini. Menarik karena karangan bunganya ini merupakan ucapan selamat begitu, selamat bekerja, tetapi biasanya kalau di bawah ini adalah nama pengirimnya tertulis RK, tapi ini hanya inisial. Kemudian juga di sebelahnya ada Marwarar S. Nah, ini yang tadi ditanyakan ke tim pemenangan Pram Rano. Dan dijawab bahwa kalau mereka ini tidak mengetahui dengan jelas siapa sebetulnya yang mengirimkan, jadi silahkan masyarakat membaca sesuai dengan yang tertera begitu. Jadi tidak bisa dipastikan siapa yang dimaksud dengan RK, siapa yang dimaksud dengan Marwarar S. Nah, yang jadi catatan Cindy dan juga saudara adalah tadi meskipun ada klaim kemenangan 1 putaran dikatakan oleh tim pemenangan, tetapi memang tetap menunggu hasil rekapitulasi berjenjang dari KPU. Gimana dengan pihak Ridwan Suswono? Nah, Cagup Jakarta nomor 1 sebelum meyakini bahwa pilkada bakal berlangsung 2 putaran melihat dari hasil sejumlah lembaga survei. Memang kalau kita lihat sejak selesai pencoblosan kemarin tanggal 27, sejumlah lembaga survei ini mengeluarkan hasil hitung cepat seperti misalnya Litbang Kompas begitu yang mencatat bahwa RK Suswono ini mendapat 40,02% suara, Pram Rano 49,49% dan Dharmakun 10,49%. Begitupun dengan sejumlah lembaga survei yang hasilnya kurang lebih sama begitu. Juga dengan hasil penghitungan tim internal tim Ridho atau Ridwan Suswono bahwa Ridho meraih 40,17% atau 1.748.714 suara, sementara Pram Rano 2.145.494 suara atau 49,28%, sementara Dharmakun 10,55% atau 458.475 suara. Nah, inilah yang menjadi keyakinan dari pihak tim Ridho bahwa Pilkada Jakarta ini bisa berlangsung dalam 2 putaran. Jadi memang kita tentunya menunggu bagaimana hitungan atau juga rekapitulasi berjenjang manual yang dilakukan oleh KPU karena memang tahapannya dari kecamatan, kemudian kabupaten kota, lalu ke provinsi. Hitungannya dari kemarin sampai dengan nanti batasnya di tanggal 16 Desember 2024. Kalau kita melihat Sirekap memang sudah 100% begitu yang masuk formulir hasil C1 atau dari 14.835 TPS di Jakarta. KPU Jakarta sendiri mempersilahkan jika memang ada klaim-klaim dari berbagai pihak, dari pihak Ridho, Dharmakun maupun juga Pram Rano. Tetapi yang menjadi highlight adalah KPU meminta masyarakat untuk menunggu hasil resmi dari KPU soal berapa persen dan bagaimana nanti skenario-nya, apakah memang akan terjadi 2 putaran atau 1 putaran, ini yang tentu akan kita tunggu dari pihak KPU Jakarta. Cindy? Oke, Okta, kalau yang soal pertemuan dengan Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana,
inti acaranya apa saja? Jam 5 sore atau jam berapa rencananya? Iya, Sidi dan juga saudara, tadi kami memang mendapatkan informasi bahwa setelah dari Rumah Cemara ini, tim pemenangan ini bergerak ke rumah Pramono Anung di Jalan Haji Abbas begitu di daerah Jakarta Selatan, tetapi memang tadi belum ada informasi secara resmi apa yang akan didiskusikan begitu antar keduanya, dan tadi juga sekitar pukul 15:14 ini masih persiapan agendanya. Kemudian apakah nanti ada kesepakatan atau apapun yang nantinya akan terjadi begitu di pertemuan tersebut, tentu akan kami kabarkan kembali. Cindy? Baik. Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani, terima kasih atas laporan Anda. Kompas Petang akan kembali dengan informasi KPU RI menyampaikan update hasil rekapitulasi Pilkada Serentak 2024. Hingga Jumat 29 November 2024, KPU telah menerima 435.000 data TPS di aplikasi Sirekap dari berbagai wilayah. Komisioner KPU Jakarta Timur membenarkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara yang terjadi di TPS 028 Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur.